bersama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk undangan Tuhan, datang ke rumah Tuhan, boleh memuji, menyembah Tuhan, bersama dengan saudara seiman kami. Dan sebentar lagi kalau kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan, melalui firman-Mu yang kudus ini, dan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini. Biarlah makin hari kami makin merenungkan firman-Mu, kami makin dalam mengenal Tuhan, kami makin sungguh mengasihi Tuhan, dan kami makin dekat mengikut Tuhan. Tuhan, ini doa kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Grace Life, mari kita bersama belajar satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor yang ke-150. Mazmur nomor yang ke-150. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur nomor yang ke-150. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan simbal yang berdenting. Pujilah Dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, Mazmur 150 adalah Mazmur pujian. Kalau kita membaca Mazmur-Mazmur sebelumnya, Mazmur 1 sampai Mazmur 149, maka kita akan menemukan ada 1001 alasan untuk menutup kitab Mazmur 150 dengan pujian bagi Allah. Ya, saya percaya kita akan menemukan ada begitu banyak alasan dari Mazmur 1 sampai 149 untuk menutup Mazmur 150 dengan pujian yang meluap-luap bagi Allah. Bagaimana tidak, Allah beserta para pemazmur itu melewati banyak sekali pencobaan, konflik, penganiayaan, godaan, sakit penyakit, kekecewaan, kesedihan, penderitaan, air mata, kekalahan, tapi juga ada iman, kemenangan, kegembiraan, dan harapan. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kitab Mazmur ditutup dengan pujian bagi Allah. Dan kalau kita merenungkan tahun-tahun sebelum, ya ini kita memasuki tahun yang baru, ya tahun baru Imlek, dan tahun baru secara nasional ya, baru masuk Februari, termasuk masih tahun yang baru 2026 ini. Kalau kita merenungkan dan flashback kembali tahun-tahun yang sudah kita lewati, juga tentu sudah sepatutnya kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kalau kita melihat kembali musim-musim kehidupan yang sudah kita lewati. Surah Mazmur 150 bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah berbicara di mana kita bisa memuji Allah. Kita bisa melihat itu di ayat yang pertama, ada kata pujilah Allah di. Maka pertanyaan, di mana kita bisa memuji Allah? Yang kedua, mengapa kita harus memuji Allah? Di ayat yang kedua, ya, pujilah Allah karena. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kita memuji Allah. Kita bisa menemukan itu di ayat 3 sampai yang ke-6. Pujilah Allah dengan. Ya, 3 poin ini akan kita renungkan bersama. Yang pertama, di mana kita bisa memuji Allah? Jawabannya adalah tentu di mana saja kita bisa memuji Allah. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama-tama pemazmur memang menyatakan bahwa kita harus memuji Allah atau Tuhan itu di tempat kudusnya. Nah, kata di tempat kudusnya ini
memang mengacu kepada kemah suci atau bait suci, atau dalam konteks modern kita hari ini adalah kita berbicara komunitas orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Pemazmur pertama-tama ingin mengatakan kepada kita bahwa kita adalah umat yang menyembah. Kita harus menjadi umat yang menyembah. Kita adalah penyembah-penyembah Allah sesungguhnya. Itulah mengapa kita berkumpul setiap minggu, di hari Sabat kita memuji dan menyembah Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 berkata kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang-orang yang mulai tidak suka berkumpul dan beribadah bersama-sama. Penulis Ibrani memperingatkan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena kita adalah penyembah-penyembah Allah. Tapi bukankah tadi kita berkata kita bisa memuji Allah itu di mana saja? Betul. Tapi itu bukan alasan kita berkata kita tidak perlu berkumpul sebagai umat Tuhan. Bukan alasan kita berkata saya memuji Tuhan di rumah saja. Pemazmur ingin menekankan kepada kita bahwa ibadah bersama itu, communal worship itu adalah hal yang penting bagi umat Allah. Allah tahu kita orang yang sangat-sangat mudah terdistraksi dengan dunia ini. Kita perlu dikumpulkan sebagai satu tubuh Kristus. Mendedikasikan dan mengabdikan diri kita secara fokus untuk datang memuji dan menyembah Allah. Karena Allah tahu dalam kehidupan sehari-hari kita mudah terdistraksi dengan dunia ini. Waktu saya melayani di Pontianak, saya mendatangi seorang pemuda yang tidak lagi mau beribadah ke gereja. Saya tanya, kenapa kamu tidak mau lagi ke gereja? Lalu dia berkata, karena saya merasa saya cukup di rumah saja, beribadah, memuji, baca Alkitab, karena saya percaya Roh Kudus akan mengajar firman Tuhan kepada saya secara pribadi. Jadi saya tidak perlu lagi ke gereja, berkumpul bersama saudara seiman yang lain. Ada gak orang yang punya konsep ini? Ada. Tapi saya rasa Allah tidak menghendaki anak Tuhan berlaku demikian. Kita adalah penyembah-penyembah Allah. Pemazmur berkata, pujilah Allah di tempat kudusnya. Itu pertama-tama yang dia mau katakan. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, pemazmur itu tidak hanya berbicara tentang ibadah komunal kita saja, tetapi dia juga berbicara tentang semua momen dalam hidup kita, sesungguhnya adalah pujian bagi Allah. Pemazmur ingin berkata kepada kita, pujilah Allah di cakrawalanya. Jangan kita membatasi pujian bagi Allah itu hanya nyanyian-nyanyian atau perkumpulan kita di dalam gereja. Saudara, nyanyi hanyalah bentuk ekspresi dari memuji Allah. Belum tentu seseorang yang bernyanyi atau memuji Allah di gereja, dia sedang memuji Allah. Tetapi pujian yang sejati bagi Allah itu adalah berbicara di dalam hidup kita dan di dalam hati kita. Kita memuji Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuji Allah di rumah. Kita memuji Allah di kantor kita. Kita memuji Allah di jalan raya. Kita memuji Allah di bawah pohon bersama suku-suku pedalaman. Di penjara seperti Paulus dan Silas. Di tempat-tempat persembunyian seperti gereja bawah tanah. Baik itu di China, di Afghanistan atau di Korea Utara. Atau di rumah sakit bersama orang-orang yang tubuhnya merosot karena digrogoti oleh penyakit. Di tempat-tempat itu kita bisa memuji Allah bersama-sama dengan mereka. Itulah mengapa jangan sampai tembok yang membatasi gereja kita menghalangi pujian bagi Allah itu keluar. Jangan sampai doa-doa kita hanya di dalam, tapi tidak berdampak keluar. Pada tahun 1904, negara Wales adalah negara yang dilanda krisis.
krisis di dalam keluarga. Dikatakan 1 dari setiap 10 orang warga adalah pecandu alkohol. Krisis juga terjadi di jalanan. Polisi mencatat ribuan penangkapan setiap tahun terkait dengan mabuk-mabukan dan kekerasan. Krisis di tempat kerja, tambang-tambang pada waktu itu penuh dengan perkelahian, perjudian, dan ketegangan. Dan sejarawan menggambarkan periode tahun itu di Wales sebagai masa yang dingin secara spiritual. Karena gereja-gereja semakin kosong dan kaum muda tidak tertarik kepada Tuhan. Nah, di tengah kegelapan itu ada seorang penambang batu bara muda Wales berusia 26 tahun bernama Evan Roberts. Dia merasa Tuhan memanggil dia untuk negaranya. Karena keadaan negara itu membuat dia sangat sedih dan terpukul sekali. Dia percaya bahwa jika orang-orang ini mengarahkan hati mereka kembali kepada Tuhan, mereka dapat mengundang kemuliaan Tuhan dan kehadiran Tuhan ke dalam bangsa mereka kembali dan breakthrough itu akan terjadi. Jadi dia mulai mengumpulkan sekelompok kecil anak muda di sebuah gereja kecil dan dia mulai satu-satunya yang dia tahu hari itu untuk dia lakukan. Ya. Saudara, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita sudah merasa putus asa, kita sudah merasa tidak ada jalan keluar, kita bingung, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, setidaknya kita bisa melakukan apa yang paling kita tahu. Apa yang paling kita tahu? Datang kepada Tuhan, bergumul dengan firman, dan berdoa. Ya, itu yang paling kita tahu. Tapi masalahnya seringkali yang paling kita tahu itu adalah yang paling kita rendahkan dan remehkan. Saudara, kalau kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, minimal lakukan apa yang paling kita tahu. Datang kepada Tuhan dalam doa dan dalam firman, nanti Tuhan akan beritahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu yang dikerjakan oleh Evan Roberts. Dia mengumpulkan anak muda itu di sebuah gereja kecil dan dia memulai satu-satunya cara yang dia paling tahu. Yaitu dengan beribadah, merenungkan firman, dan berdoa bersama-sama. Pada awalnya tampaknya tidak ada perubahan. Tapi ketika mereka terus-menerus beribadah, mereka berdoa malam demi malam, membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup mereka dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bar-bar waktu itu mulai kosong dan akhirnya tutup secara permanen. Polisi melakukan lebih sedikit penangkapan dan kemudian bahkan tidak melakukan penangkapan sama sekali karena kejahatan turun hingga 0. Hakim memasuki ruang sidang dan mendapati tidak ada kasus yang bisa diadili. Bahkan ketika polisi ditanya apa yang mereka lakukan tanpa kejahatan untuk ditangani oleh mereka, seorang petugas menjawab dengan lugas, sekarang kami lebih banyak bernyanyi di gereja, paduan suara, katanya, daripada nangkepin penjahat. Gereja-gereja mulai penuh hingga akhirnya orang-orang yang sebelumnya berkelahi dan saling memaki, mereka mulai menyanyikan him di jalan-jalan raya. Surat-surat kabar menyebut peristiwa ini adalah wabah, wabah dalam hal yang positif ya. Dan memang betul. Kemuliaan Tuhan telah menerobos dan mengubah bangsa Wales pada waktu itu. Dan itu dimulai dari satu orang yang hidupnya adalah pujian bagi Allah. Dia berkata, I have only to wait for the fire. I have built the altar and laid the wood in order and have prepared the offering. I have only to wait for the fire. Aku tidak pasif, aku tidak menunggu, aku akan melakukan apa yang ku bisa, apa yang ku tahu. Aku datang kepada Tuhan, aku beribadah, aku berdoa, aku merenungkan firman Tuhan. Aku mempersiapkan segala sesuatu dan aku berharap dan menunggu api itu datang dari Tuhan. Hidupnya adalah pujian bagi Allah. Saudara, di mana kita bisa memuji Allah? Di mana saja. Dengan hidup kita. Dan Tuhan mengumpulkan kita di rumahnya
untuk kita bersama-sama beribadah bagi Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus memuji Allah? Jawabannya adalah karena siapa Allah kita itu dan apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Saudara, kita memuji Allah bukan dengan mata yang buta, tetapi kita memuji Allah dengan mata yang terbuka lebar. Mata yang satu, kita melihat karakter Allah. Dalam Mazmur 150 dikatakan, pujilah Dia karena segala kebesarannya yang hebat. Karakter Allah. Dan mata yang satu lagi kita pakai memuji Allah untuk melihat perbuatannya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Soalnya kalau kita berbicara pujilah Allah karena segala keperkasaannya, perbuatannya, maka kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, tidak bisa tidak kita melihat kisah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan sepanjang sejarah Israel Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan kebesarannya yang luar biasa. Dari tulah yang menimpa Mesir, penyeberangan Laut Merah, penaklukan tanah Kanaan, hingga kemenangan di dalam peperangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Peristiwa demi peristiwa yang ajaib Tuhan kerjakan. Perbuatannya bisa kita lihat di dalam sepanjang perjalanan bangsa Israel. Di perjanjian baru juga tidak bisa tidak kita akan melirik kepada karya salib Kristus dan kubur yang kosong itu. Bahwa Allah kita mengutus anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita orang-orang berdosa. Dan Dia membangkitkan anaknya itu dari antara orang mati. Dan Dia mengampuni mereka yang datang kepadanya melalui anaknya. Dan Dia memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepada Dia. Tidak bisa tidak kita melirik karya salib, perbuatan Allah yang luar biasa itu. Tetapi saudara, penyembahan yang lebih dalam lagi, kita bukan sekedar memakai mata kita melihat perbuatannya. Tetapi penyembahan yang lebih dalam lagi adalah ketika kita berbicara, kita memuji Allah bukan karena apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita, tetapi adalah karena siapa Dia. Saudara, di dalam Alkitab Allah itu bukanlah Allah yang abstrak. Penulis Alkitab itu menggambarkan Allah melalui kehidupan sehari-hari, sehingga gampang sekali dipahami dan begitu dekat di hati manusia. Allah dikatakan adalah raja yang memerintah negeri. Dia adalah seorang gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dia adalah gunung batu yang kokoh. Dia adalah seorang pejuang di dalam pertempuran. Dia adalah induk ayam yang melindungi anaknya. Dia adalah air hidup, roti hidup. Dia adalah jalan, dia adalah terang, dan bahkan dia adalah seperti pakaian yang kita kenakan. Sangat mudah dipahami konsep Allah di dalam Alkitab. Karakternya mudah dikenali. Saudara, kita mudah memuji Tuhan atas banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Keluarga, anak-anak kita, rumah kita, harta benda kita, kesehatan kita. Tapi penyembahan kita masih kurang. Karena jenis penyembahan ini masih berpusat kepada diri kita sendiri. Bukan kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena Dia sudah berbuat sesuatu buat saya. Jenis penyembahan kepada Tuhan, bukan yang kepada diri sendiri lagi, adalah kita mengakui karakter Tuhan. Dan Dia memuji Tuhan hanya karena Dia adalah Dia. Tuhan adalah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan berkata kita mengasihi Tuhan. Titik. Kita tetap memuji Tuhan walaupun hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tetap memuji, menyembah dan mengagungkan Dia meskipun kita belum melihat perbuatan tangannya dalam hidup kita. Pertanyaannya, maukah kita datang kepada Tuhan? Tetap datang setia kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Meskipun hidup kita tidak baik-baik saja. Seperti apa yang Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah
nama Tuhan. Saudara, ada seorang wanita Kristen di usia indahnya, ya, dia mulai sering lupa ingatan. Waktu muda dia seorang yang sangat rajin membaca Alkitab, dia mencintai firman Tuhan, dia hafal begitu banyak ayat-ayat Alkitab. Tapi mulai usia lanjut, dia mulai sering lupa ingatan. Akhirnya hanya ada satu ayat yang melekat di benak dia. Sisa satu dari seluruh ayat Alkitab yang dia banyak hafal, yaitu ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Sisa satu ayat ini. Dia ingat terus, nempel. Ini ayat paling favorit dia. Nah, seiring berjalannya waktu, dia kehilangan lebih banyak lagi ayat ini. Ya, kata-kata ayat ini. Dan dia sisa hanya ingat sepotong ini. Aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara. Sisa itu yang dia ingat. Menjelang akhir hidupnya, waktu dia terbaring di ranjang, keluarganya memperhatikan bibirnya itu bergerak-gerak begitu, seperti sedang melafalkan sesuatu ya. Lalu mereka dengar ya, ternyata hanya satu kata yang diulang-ulang. Dan satu kata itu adalah dari ayat ini, sepotong ya kalimat, udah bukan lagi seluruh kalimat, tetapi sepotong kalimat itu yang hitam itu. Dia tinggal sisa satu kata, dia ulang-ulang terus. Nah, tebak-tebakannya, kata apa itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau jawab? Kata apa? Memelihara. Ada yang lain? Berkuasa. Berkuasa. Ada yang lain? Memelihara. Siapa yang memelihara? Setuju? Banyak? Ya, oke. Yang kuasa, berkuasa? Banyak juga, oke. Ada yang lain mungkin? Ada yang yakin? Yakin? Ada ya. Oke. Jawabannya semua hampir benar. Tapi belum tepat. Kata yang dia ulang-ulang, dia. Yesus, dia. Cuma itu yang dia ulang-ulang, yang dia ingat di sisa akhir hidup dia. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan dia. Tidak ada yang lain yang dia ingat. Dia gak peduli apakah hidupnya dipelihara atau tidak sama Tuhan. Dia gak peduli apakah dia punya keyakinan yang teguh atau dia ragu-ragu. Dia gak terlalu peduli apakah Tuhan itu menyatakan kuasanya dalam hidup dia atau tidak. Di tengah segala kelemahan dan keterbatasannya, yang dia hanya tahu satu kata yang dia mau tetap ingat, dia mau tetap puji dan dia mau tetap sembah. Yesus, dia. Alangkah indah ketika di akhir hayat kita tetap mengingat Yesus adalah yang paling terindah yang kita punya. Tapi lebih indah lagi, kalau orang-orang tidak perlu menunggu sampai akhir hayat, baru dia berkata Yesus adalah yang paling penting dalam hidupku. Tapi mulai hari ini, mulai sekarang, Yesus, aku ingin menjadikan Engkau yang paling penting dalam hidupku. Meskipun aku tidak melihat pemeliharaanmu, meskipun aku mungkin bisa punya keraguan, meskipun aku tidak melihat kuasamu bekerja. Tapi biarlah Engkau, Yesus, tetap pilihanku dan pujianku. Bapak Ibu Saudara, iman kita bukan iman yang buta. Tapi iman kita iman yang memiliki dasar yang kokoh. Mata yang satu melihat semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mata yang satu lagi kita pakai untuk melihat Dia
sebagai Allah. Karakternya. Kita mau puji, kita mau sembah. Hidup ini seimbang bukan? Harmonis bukan? Kita memuji Allah karena perbuatannya dalam hidup kita. Tapi kalaupun Tuhan belum bekerja dalam hidup kita, doa kita belum dijawab Tuhan, kita pakai mata yang satu lagi, tetap percaya dengan iman, Engkau Allah yang tetap baik dalam hidupku. Pakai dua mata kita Bapak Ibu Saudara, jangan cuma pakai sebelah mata. Pakai dua mata kita, memuji Allah dalam setiap musim kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita memuji Allah? Jawabannya adalah dengan semua yang kita punya. Ada 8 ayat alat musik tercantum dalam ayat 3 sampai yang kelima. Memang meskipun tidak lengkap, pasti lebih banyak lagi alat musik yang ada. Tapi saya rasa ini semua sudah mewakili. Ada alat musik tiup di situ, ada alat musik petik di situ, dan ada alat musik pukul di situ. Dan semua alat musik ini mengiringi paduan suara di ayat yang ke-6. Semua suara diberikan bagi Allah. Ini adalah sebuah orkestra yang begitu lengkap. Saudara, hari ini bagaimana kita memuji Allah, mewakili dari seluruh alat musik ini dan suara, paduan suara ini. Kita bisa katakan hari ini kita memuji Allah dengan hidup kita. Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup adalah persembahan yang terus-menerus dilakukan. Bukan hanya di gereja, tapi di seluruh hidup kita. Bukan hanya saat ini, tetapi semua waktu kita. Bukan hanya di satu kegiatan penyembahan, tetapi di semua aktivitas kita. Penyembahan sejati melihat seluruh dunia ini sebagai bait Allah yang hidup. Dan setiap perbuatan biasa kita sebagai tindakan penyembahan kepada Allah. Penyembahan sejati adalah persembahan kehidupan sehari-hari kita kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, saya pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Tetapi dia juga harus bisa berkata, saya pergi ke kantor, saya pergi ke toko, saya pergi ke sekolah, saya pergi ke kampus juga untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kalau di gereja, kita mengizinkan orang melihat kita memuji Tuhan, sedang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Maukah kita juga mengizinkan orang lain melihat bagaimana kita bekerja, bagaimana kita belajar, bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita menggunakan uang. Beranikah kita mengizinkan orang melihat kita, apakah sedang memuji dan menyembah Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau kita hanya membiarkan orang melihat kita di gereja memuji Allah. Tapi di luar, kita menyembunyikan diri kita. Karena betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Saudara, pujian dalam hati kita bawa dimanapun kita berada. Matthew Henry pernah berkata, kita tidak boleh memulai suatu pekerjaan tanpa berdoa. Dan kita tidak boleh mengakhiri tanpa ucapan syukur dan pujian bagi Allah. Seorang biarawan abad pertengahan bernama Brother Lawrence, dalam bukunya The Practice of the Presence of God, mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu hadir di dalam segala hal yang kita kerjakan. Bagi Brother Lawrence, menyembah dan memuji Tuhan adalah sesuatu yang dapat dilakukan melalui pekerjaan rutinnya. Seperti mencuci piring, membersihkan dapur, ya. Secara teratur dia mempraktekkan kesadaran bahwa Allah itu hadir dalam hidup dia. Saudara, ketika kita membereskan rumah kita, kita bisa memuji Tuhan atas segala kebaikannya, memberkati hidup kita dan keluarga kita. Pada waktu kita sedang bekerja, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita pekerjaan yang baik. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan mengirimkan banyak pelanggan, klien kepada kita. Pada waktu kita mengadakan meeting dengan atasan kita, kita pun bisa menghormati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan cara bagaimana kita memberi respon yang tepat di dalam meeting kita kepada atasan atau kepada bawahan kita. Saudara, pekerjaan kita atau
aktivitas kita sehari-hari bisa menjadi kegiatan atau pekerjaan yang sakral ketika kita lakukan untuk menghormati Tuhan dan mengasihi sesama kita. Maukah kita memakai seluruh hidup kita memuji Allah? Seperti apa yang firman Tuhan katakan, biarlah kita semua yang bernafas selalu memuji Allah. Haleluya. Mari kita bersama berdoa. Biarlah pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kami berikan dari hati kami. Hanya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kami memuji menyembah Tuhan dengan hidup kami, oh betapa Tuhan senang melihat kami sedang melakukan perintah-perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan di masa-masa suka kami. Segala hal perbuatan-Mu dalam hidup kami. Tapi kami juga mau memuji-Mu dan menyembah-Mu meskipun masa-masa sulit harus kami lalui. Kami mau memuji perbuatan-Mu dan memuji karakter-Mu. Tuhan, pakailah hidup kami sebagai pujian bagi Engkau. Supaya pada waktu banyak orang melihat hidup kami, mereka pun turut memuji dan menyembah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.